bikin rekor, Takumi Minamino buka peluang jalani peran baru di lini tengah Liverpool. Dalam 2 laga terakhir The Reds, Minamino dipasang di lini tengah dan berposisi sebagai gelandang. Posisi ini merupakan hal baru bagi pemain asal Jepang tersebut, mengingat dirinya biasa dipasang sebagai gelandang serang di belakang striker, second striker atau winger. Seperti yang sudah-sudah, Jurgen Klopp selalu senang dengan kehadiran pemain yang bisa menempati lebih dari satu posisi atau biasa disebut versatile. Sebelumnya, Fabinho merupakan seorang gelandang bertahan berhasil diubah Klopp sebagai bek tengah untuk mengatasi krisis lini belakang. Begitu juga Minamino yang kemungkinan akan dimainkan di posisi gelandang tengah dalam laga-laga mendatang. Apalagi sang pemain bernomor punggung 18 itu sedang fit dan tidak mengalami cedera. Departemen medis mengatakan kepada saya bahwa Curtis Jones bisa berlatih, tapi kenyataannya tidak. Kami membutuhkan kaki yang segar. Kami membutuhkan gelandang, dan itulah mengapa saya menunjuk Minamino. Minamino pada laga melawan Midtjylland kembali berposisi sebagai gelandang. Meski tak begitu terlihat dalam proses pembangunan serangan, mantan pemain Cerezo Osaka itu justru banyak terlibat dalam segi pertahanan. Dilansir Liverpool Echo, Minamino menjadi pemain yang paling sering melakukan pressing dalam laga melawan Midtjylland. Minamino melakukan total 37 pressing kepada pemain Midtjylland. Ini adalah jumlah pressing terbanyak yang dilakukan pemain Liverpool musim ini dalam sebuah laga. Dengan statistik demikian, bukan tidak mungkin Jurgen Klopp kembali memasang Takumi Minamino di lini tengah sebagai perebut bola. Hal ini juga cocok dengan gaya bermain Klopp yang lebih sering dikenal sebagai gegenpressing. Minamino memang saat ini tengah kesulitan menembus tim utama Liverpool. Ia kerap hanya menjadi pemain pelapis, di mana diberikan kesempatan bermain sebagai pemain pengganti baik di Liga Inggris maupun Liga Champions. Legenda Manchester United sebut Liverpool jadi satu-satunya harapan Inggris di Liga Champions. Hasil grup Liga Champions 2020-2021 telah rampung dan babak 16 besar sudah ada di depan mata. 16 tim dari 8 grup sudah terpilih dan akan saling jegal di babak 16 besar mulai Februari 2021. Dari 5 liga top Eropa, hanya Jerman dan Spanyol yang semuanya wakilnya mampu lolos ke babak 16 besar. Sementara itu, Inggris dan Italia hanya menyisakan 3 wakil di fase knockout. Dari Liga Prancis hanya ada nama Paris Saint-Germain yang siap beradu nasib dengan klub-klub lainnya. Dari 4 wakil Inggris, cuma Manchester United yang gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Manchester United harus menerima duduk di posisi ketiga klasemen akhir grup H Liga Champions 2020-2021. Dengan demikian, Manchester United turun kasta ke Liga Eropa yang merupakan kompetisi antar klub tingkat kedua di Eropa. Sementara itu, Liverpool, Manchester City, dan Chelsea menjadi perwakilan klub Inggris yang masih bertahan di Liga Champions. Menurut Ferdinand, hanya Liverpool yang mampu menjadi satu-satunya harapan Inggris di Liga Champions musim ini. Ia bahkan memfavoritkan Liverpool untuk merengkuh trofi Liga Champions setelah Bayern Munchen. Namun selain Bayern Munchen dan Liverpool, Ferdinand juga menempatkan Paris Saint-Germain sebagai favorit juara. Saya menempatkan Bayern Munchen sebagai favorit, tetapi saya akan memilih favorit kedua yakni Liverpool. Saya senang melihat tim besar di sana, perwakilan Inggris juga ada di sana. Saya kecewa dengan Manchester United, saya hancur karena itu. Saya bahkan belum tidur, lihat kantong mata saya. Kendati menjagokan Liverpool, Ferdinand mengaku Chelsea juga memiliki kans untuk menjadi kuda hitam di Liga Champions. Namun mantan kapten Manchester United itu sama sekali tidak menyebut nama Manchester City. Sebuah saran untuk Liverpool dan Origi segeralah berpisah. Mantan penyerang Tottenham, Darren Bent, menyarankan pada Liverpool dan Divock Origi agar segera bercerai demi kebaikan kedua pihak, khususnya sang striker. Origi sudah menjadi milik Liverpool sejak tahun 2014 silam. Setelah sempat dipinjamkan ke Lille dan Wolfsburg, ia akhirnya menjadi penghuni skuad The Reds. Akan tetapi, Origi cuma menjadi pemain cadangan saja selama ini. Ia tidak bisa mendobrak kemapanan trio Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino.
Pemain asal Belgia ini kerap dimainkan sebagai pemain pengganti saja, namun bagusnya ia tak jarang mencetak gol-gol krusial saat dibutuhkan. Yang paling diingat adalah saat ia membantu Liverpool menjadi juara Liga Champions 2018-2019 lalu. Ia ikut menjebol gawang Barcelona di semifinal dan Tottenham di final. Belum lama ini ada kabar bahwa Liverpool siap melepas Divock Origi. Penjualannya diharapkan bisa membuat The Reds mendapatkan dana untuk membeli pemain baru pada bulan Januari 2021 nanti. Darren Bent kemudian angkat bicara soal masa depan pemain berusia 25 tahun tersebut. Ia mengatakan sekarang adalah waktu yang tepat bagi Liverpool dan Origi untuk berpisah. Hal ini akan baik untuk kedua pihak sebab Liverpool akan mendapatkan pemasukan, sementara Origi bisa mendapatkan bermain lebih banyak. Apa ia baru 25 tahun? Dengar, Anda berbicara tentang pahlawan di sana di Liverpool. Dan saya pikir sekarang ia baru berusia 25 tahun. Sudah pasti waktunya ia pergi dan mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Dengar, ia tidak bisa mencapai lebih dari yang ia capai di Liverpool. Ia memenangkan Premier League bersama mereka. Ia memenangkan Liga Champions. Ia memainkan peran besar di semifinal Liga Champions. Final Liga Champions, mencetak gol di Derby Merseyside seorang pemenang. Darren Bent menegaskan Divock Origi tak akan dibenci jika pergi dari Liverpool. Ia malah akan dianggap sebagai salah satu pahlawan fans The Reds dan pasti akan selalu disambut dengan tangan terbuka tiap kali ia bermain lagi di Anfield meski bersama tim lain. Ia akan dianggap sebagai pahlawan selamanya di Liverpool. Fans Liverpool tidak akan pernah melupakan dirinya. Ia akan dianggap sebagai favorit para fans secara mutlak dan saya pikir ketika ia pergi dari sana, setiap kali ia kembali ke sana dan bermain melawan Liverpool, ia akan mendapat tepuk tangan meriah. Fans Liverpool benar-benar mencintainya, tapi saya pikir untuk perkembangannya sendiri, sekarang saatnya ia pergi. Jurgen Klopp yakin dua debutan Liverpool bakal punya masa depan cerah. Jurgen Klopp tak memiliki keraguan sedikit pun akan masa depan dari dua debutan di timnya, yakni gelandang Leighton Clarkson dan bek Billy Koumetio. Klopp menurunkan Clarkson sebagai starter kala Liverpool menghadapi tuan rumah Midtjylland dalam partai matchday 6 Liga Champions 2020-2021. Sejak awal babak kedua, Klopp memainkan Koumetio, pemain yang baru berusia 18 tahun itu masuk menggantikan Fabinho dalam laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut. Seusai pertandingan, Klopp pun menegaskan keyakinan dirinya bahwa Clarkson dan Koumetio belajar banyak dari partai debut mereka di Liga Champions ini. Mereka akan belajar banyak dan terutama jika kita membiarkan mereka membuat pengalaman tanpa menganggap laga satu ini terlalu besar. Sebuah hal luar biasa untuk menjalani debut di Liga Champions, tetapi sebuah karir adalah tentang berapa banyak pertandingan yang akan Anda mainkan, jadi keduanya harus banyak belajar. Lebih lanjut, Klopp pun mengaku puas dengan kontribusi Clarkson dan Koumetio di tengah krisis pemain yang tengah dialami timnya akibat badai cedera. Mereka sudah sangat terampil, tetapi mereka harus banyak belajar dan kami akan memberi mereka waktu untuk melakukannya. Sekali lagi, malam ini mereka banyak membantu kami karena kami bisa mengistirahatkan pemain lain yang sangat penting dan sebenarnya tidak ada alternatif. Jadi iya, saya cukup yakin ini adalah malam yang besar bagi mereka berdua dan saya sangat bersyukur bahwa mereka sudah sebagus itu. Itulah alasan mengapa kami bisa menggunakannya, tapi saya tahu masih banyak lagi yang akan datang. Melewati rekor Steven Gerrard di Liga Champions Mohamed Salah, saya tidak selevel dengan legenda Liverpool. Mohamed Salah berpeluang untuk terus melahirkan rekor demi rekor di Liverpool. Terakhir, ia berhasil melewati pencapaian Steven Gerrard sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di Liga Champions. Pada laga melawan Midtjylland, Mohamed Salah mencetak gol. Tambahan satu gol itu membuatnya kini mengoleksi 22 gol, unggul 1 dibandingkan dengan catatan Steven Gerrard. Jumlah itu masih sangat bisa bertambah mengingat Liverpool lolos ke fase 16 besar Liga Champions. Salah bertekad untuk terus membuat rekor.
Tentu ini raihan yang istimewa, menjadi top scorer untuk klub dan menorehkan sejarah. Saya bangga, tapi saya mau terus mencetak gol. Di sisi lain, ia mau disandingkan dengan Steven Gerrard. Salah bahkan meminta agar dirinya tidak dikait-kaitkan dengan sang legenda Liverpool itu. Saya harus menegaskan perbedaan antara saya dengan Gerrard. Yang terpenting adalah saya terus mencetak gol dan membantu Liverpool untuk meraih kemenangan. Jadi kapten Liverpool untuk kali pertama, begini perasaan Trent Alexander-Arnold. Meski Liverpool hanya bisa bermain imbang 1-1, akan tetapi Alexander-Arnold merasa bangga dengan penunjukan dirinya sebagai kapten tim oleh Jurgen Klopp. Momen yang sangat membanggakan bagi saya dan orang-orang yang telah membantu saya melakukannya. Anda jelas harus berterima kasih kepada manajer dan staf yang memilih saya untuk menjadi kapten tim malam itu. Alexander-Arnold mengaku sangat bangga dengan penunjukan dirinya ini karena menjadi kapten sudah menjadi mimpinya sejak kecil. Jelas itu selalu menjadi mimpi, selalu istimewa bermain di malam Liga Champions. Memimpin tim keluar sangat membanggakan, itu adalah sesuatu yang berbeda, baru bagi saya itu istimewa, terasa istimewa di luar sana.